Baik. Matikan. Cek 1 2. Cek 1 2. Tes. Cek 1. Baik. Selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih Tuhan. Shalom. Shalom. Jadi shalom. Puji nama Tuhan ya. Berapa banyak yang hari ini tadi ketika pujian dan penyembahan mengalami sesuatu, mengalami hadirat Tuhan, saudara. Kok ada yang ragu-ragu gitu ya? Oke, baik, puji Tuhan karena malam hari kita bicara tentang pujian dan penyembahan ya. Ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan. Sebelumnya saya mesti perkenalan nama saya Beni, saya dari Paroki Santa Bernadette, Pinang, Tangerang. Ya, jadi paroki ya sekarang Pinang. Sekarang paroki Pinang, bukan paroki Ciledug lagi, karena posisi gerejanya pindah di Geraha Raya situ. Ya, lalu puji Tuhan, saya aktif melayani seperti ini. Ya, saya diutus oleh komunitas Blessing Grace bersama dengan Om Ben atau penyanyi teraku sebagai pemimpin rohani. Lalu saya sudah menikah, punya 2 orang anak, istrinya 1. Hah? Iya, jangan banyak-banyak ya, betul artinya 1 juga nggak habis-habis. Baik, saudara terkasih, malam hari ini kita mau bicara soal pujian dan penyembahan. Saya mau tanya dulu saudara, kalau kita bicara soal pujian dan penyembahan, kalau saudara dengar tentang praise and worship atau pujian dan penyembahan, yang langsung terlintas dalam pikiran saudara apa? Nyanyi, memuji. Yang lain? Apa saudara? Yang langsung terlintas begitu dengar kata tentang pujian dan penyembahan. Ayo. Hadirat Allah. Oke, luar biasa. Yang lain? Saudara, ini tidak dinilai saudara. Ya, tenang aja. Jadi apa yang langsung terlintas? Nyanyian, memuji, hadirat Allah, apalagi? Hah? Kuasa Tuhan, apa? Memuliakan. Ya, baik. Jadi saudara, tidak ada jawaban yang salah sebetulnya ya, karena kita berhubungan dengan pujian dan penyembahan, maka kita berhubungan juga dengan menyanyi. Ya, seringkali orang karismatik apalagi kalau dengar kata pujian dan penyembahan selalu dikaitkan dengan menyanyi. Saya mau tanya, siapa yang suka menyanyi? Ayo, yang suka nyanyi, suka nyanyi. Hah? Suka nyanyi, suka enggak? Semua suka ya? Suka. Dengar musik suka? Suka. Dengar musik nyanyi suka. Oke. Dari semua yang suka nyanyi, saya mau tanya siapa yang bisa nyanyi? Oh gitu. Gak semua orang yang suka nyanyi bisa nyanyi, saudara. Itu. Ya kenapa? Ya karena menyanyi itu memang ada teknisnya ya. Baik saudara, mari kita buka di dalam Mazmur bab 100. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Ya. Sudah? Mazmur 100 1 sampai 5. Belum disini terus ya. Oke, sudah? Saya minta kita bernyanyi lagi, membaca bergantian. Sebelah kiri saya ayat yang ganjil, sebelah kanan ayat yang genap. Kiri saya ayat ganjil, sebelah kanan saya yang genap. Sudah? Mazmur 100 1 sampai 5. Ya, judulnya adalah pujilah Allah dalam baitnya. Sudah ketemu semua? Sudah. Kalau sudah ketemu, mari kita baca. Sebelah kiri saya ganjil, kanan yang genap. 1 2 3. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah kepada Tuhan dengan sukacita, dan darahkan dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba-dombaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, berdalam pelataran
Demikianlah sabda Tuhan. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih kuasa tiap rahmat cinta-Mu dalam kehidupan kami, terutama malam hari ini. Kami boleh mendengarkan sabda-Mu. Biarlah Tuhan sabda yang ditaburkan malam hari ini Tuhan boleh tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Karena kami percaya Allah Roh Kudus yang dalam kehidupan kami boleh memberikan kami pengertian, sehingga Tuhan Roh Allah, sabda Allah ini Tuhan boleh mengubah hati dan pemikiran kami sehingga sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati aku akan menyampaikan sabda-Mu, sembunyikan aku di belakang kayu salib-Mu, dan biar hanya Engkau saja Tuhan yang boleh bekerja secara luar biasa. Terima kasih buat segalanya. Kami serahkan semuanya dalam satu nama yang punya kuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Baik, saudara yang terkasih, kalau saya mengumpamakan sebuah pujian dan penyembahan itu seperti sebuah handphone. Saudara, handphone apa yang paling canggih sekarang? Wah, iPhone 14, ya, iPhone 14. Ya, saya percaya, oke lah, handphone yang paling canggih sekarang adalah iPhone 14. Saudara, ada yang punya iPhone 14? Ada yang pakai? Ya, ada yang pakai? Oh, ada ya, ada lah ya, ada ya. Saudara, begini, iPhone 14 diciptakan dengan fitur-fitur yang sangat canggih, betul? Ya, semua spesifikasinya, peralatannya semua canggih, fiturnya semua canggih. Ya, tapi yang menjadi masalah adalah tidak banyak orang bisa menggunakan semua fiturnya, betul? Betul? Ya, biasanya orang cuma pakai iPhone hanya untuk apa? Ya sudah, WA saja. Telepon, terus WA, ya, terus apa? Foto. Iya, itu padahal fiturnya diciptakan begitu canggih. Kenapa seperti itu? Karena orang ya tidak tahu sebenarnya bagaimana menggunakan iPhone 14 itu supaya semua fiturnya, kecanggihannya bisa kita pakai. Ya, mungkin kita nggak pernah membaca manual booknya juga, sehingga apa? Kita nggak pernah tahu bahwa iPhone ini ternyata adalah handphone yang sangat canggih. Yang kita tahu hanya hal-hal yang seperti itu. Nah, saudara terkasih, pujian dan penyembahan itu adalah suatu hal yang luar biasa. Pujian dan penyembahan itu punya kuasa, dan kita sebetulnya, saya percaya pasti pernah dengar bahwa pujian dan penyembahan punya kuasa, betul? Pasti pernah dengar. Tapi saya mau tanya, berapa banyak yang sungguh-sungguh mengalami kuasa dalam pujian dan penyembahan? Nah ini, kenapa? Karena tidak banyak dari kita mengerti betul tentang pujian dan penyembahan. Sama seperti iPhone tadi, diciptakan begitu canggih, tapi karena ketidakmengertian kita sehingga membuat apa? iPhone jadi handphone yang biasa-biasa aja, nggak ada bedanya sama handphone yang lain, saudara. Kalau cuma buat telepon, SMS, apalagi, saudara nggak perlu beli iPhone, betul? Beli handphone biasa yang lain juga bisa, gitu loh. Oke? Jadi saudara terkasih, pujian dan penyembahan itu punya kuasa yang luar biasa, hebat. Tetapi tidak banyak yang kita mengerti, mengerti tentang pujian dan penyembahan, sehingga nggak banyak yang kita sungguh-sungguh mengalami ada kuasa dalam pujian dan penyembahan. Makanya banyak orang yang datang ke persekutuan doa mungkin hanya ketika firman saja, tapi di sini nggak ada, di beda lain banyak. Ya, banyak orang datang cuma firman, atau kalau suruh pujian dan penyembahan, aduh, apa ini? Terlalu kok Kristen-Kristenan katanya gitu. Ada yang bilang seperti itu, saudara. Ya. Atau kalau misalnya disuruh pujian dan penyembahan, itu cuma pemanasan. Iya, pemanasan, saudara. Sehingga apa? Orang-orang seperti ini seringkali tidak pernah mengalami satu kuasa yang luar biasa yang sesungguhnya pujian dan penyembahan itu bisa lakukan. Saudara, kita mengenal satu orang santo yang bernama Santo Agustinus, dan dia pernah berkata, "Qui bene cantat vis ora." Ya, artinya adalah apa? Iya, berdoa dengan baik. Iya, bernyanyi dengan baik sama dengan 2 kali berdoa. Bahasa Inggris, he who sings well pray
twice, ya. Jadi berdoa dengan baik, bernyanyi, jadi ikutan saya. Bernyanyi dengan baik sama dengan 2 kali berdoa. Saudara, kita percaya bahwa berdoa punya kuasa, kan? Amin. Nah, kalau saudara dikatakan berdoa punya kuasa, dan saudara saya percaya pernah mengalami kuasa dalam doa, maka saudara, kalau Santo Agustinus mengatakan bahwa bernyanyi dengan baik sama dengan 2 kali berdoa, sehingga seharusnya kuasa pujian dan penyembahan itu dahsyat dan luar biasa. Amin. Seharusnya seperti itu, ya. Tapi yang menjadi masalah seringkali kita tidak mengerti dan tidak alami itu. Apa yang dimaksud oleh Santo Agustinus menyanyi dengan baik sampai dengan 2 kali berdoa? Apakah Santo Agustinus berkata bahwa bernyanyi dengan baik itu sama dengan orang-orang yang punya suara yang bagus, yang indah, masuk idol, masuk X Factor, masuk itu? Tidak, saudara, tidak. Santo Agustinus tidak pernah berkata seperti itu. Dia mengatakan seperti itu untuk siapa? Untuk semua orang, karena semua orang sesungguhnya adalah orang yang bisa menyanyi. Sekali lagi, ya, setiap orang itu pasti suka menyanyi sebetulnya. Bahkan, mohon maaf, orang yang difabel, bisu dan tuli bisa menyanyi nggak, saudara? Hah? Bisa. Dengan hati mereka. Menyanyi itu tidak dikatakan selalu dengan suara yang keluar, tidak. Tapi sungguh bisa menyanyi dengan hati. Maka semua orang itu sebetulnya punya kemampuan untuk menyanyi, terlepas dari suaranya bagus apa enggak, sudah. Ini dulu. Jadi terlepas dari suara kita bagus atau tidak, saudara, kita semua sebenarnya bisa bernyanyi kita. Ya, jadi ini yang penting. Dan Santo Agustinus mengatakan seperti itu. Semua orang itu seharusnya bisa seorang penyanyi. Hanya saja mungkin suaranya ada yang bagus, ada yang tidak, ada yang biasa-biasa saja. Ya, nah ini saudara. Maka saudara yang terkasih, kita harus menangkap maksud daripada Santo Agustinus ini. Menyanyi dengan baik itu artinya adalah kita sungguh-sungguh menyanyi dari hati. Maka sebuah esensi daripada pujian dan penyembahan bukan kepada suara yang indah, permainan musik yang bagus, tetapi esensinya jelas, yaitu menyanyi dari hati, alias sungguh-sungguh gitu loh kalau menyanyi, saudara. Ya, segala puji syukur hanya bagi, ya nyanyi kok begitu. Di sini nggak ada. Tadi saya lihat di belakang. Makanya saya kalau PD saya sukanya di belakang, saudara. Kenapa? Saya tuh bisa liatin ini umat gitu. Kalau duduk depan sini masa nengok ke belakang kan nggak enak, ya kan? Makanya saya suka duduk belakang karena itu sebelum wartaan saya suka duduk belakang karena apa? Saya mau melihat. Ya, makanya tadi saya lihat dari belakang ini luar biasa. Ya, di tempat ini menyanyi dengan sungguh-sungguh sama. Amin. Asik tepuk tangan sama saudara semua ya. Luar biasa. Jadi saudara terkasih menyanyi dengan baik sama dengan menyanyi dari hati. Hati kita ikut bernyanyi, bukan cuma mulut. Saudara, ya firman Tuhan berkata bahwa ya banyak orang hanya menyanyi dengan memuji Tuhan dengan mulut saja, tapi hatinya jauh daripadaku. Saudara, nanti kalau saudara sudah sampai surga duluan, ya, saudara tolong lihat, barangkali di surga sana banyak mulut yang terbang, saudara. Mulutnya masuk surga, orangnya nggak masuk. Kenapa? Yang nyanyi cuma mulut, yang memuji Tuhan cuma mulut, tidak dengan hati. Ini. Jadi kalau saya tanya malam hari ini, siapa yang mau merasakan kuasa pujian dan penyembahan? Siapa, saudara? Semua. Kalau saudara sungguh-sungguh mau, terima kasih. Ya, kalau saudara sungguh-sungguh mau, maka saya mau katakan sama saudara, menyanyilah dengan hati. Amin. Saudara pasti ngalamin sesuatu. Ya, saya ingat saya pernah ditanya sama satu orang seperti ini.
Benny, kenapa sih kita harus memuji Tuhan? Tuhan itu suruh-suruh kita memuji Tuhan, memuji Dia. Emangnya Tuhan itu kurang pujian katanya? Gitu. Emangnya Tuhan itu kurang pujian? Katanya malaikat-malaikat di surga tiap hari pujian dan penyembahan buat Dia. Ya, dan suara malaikat jauh lebih bagus dari suara kita katanya. Gitu ya. Saya sih nggak pernah dengar, saudara, saya nggak tahu. Katanya begitu. Terus kenapa Tuhan masih suruh-suruh kita buat pujian dan penyembahan? Tuh saudara, ada yang bisa jawab? Kenapa kira-kira? Kenapa Tuhan mau supaya kita memuji dan menyembah Dia? Saudara, ketika saya coba cari-cari, saya menemukan dua alasan. Alasan yang pertama begini. Saudara, kalau misalnya kita nggak mau pujian dan penyembahan, kita diem aja. Diam pokoknya, nggak mau ikutan deh. Ya, pujian dan penyembahan nggak bicara soal hanya di persekutuan doa ya saudara. Karena pujian dan penyembahan itu bicara juga di Ekaristi. Ketika kita misa, itu isinya dari awal sampai akhir pujian dan penyembahan. Ya, cuma kan rasa-rasanya kalau orang Katolik suruh nyanyi lagu Gregorian, ngantuknya. Ya kan? Tuhan kehadiran itu orang Katolik. Padahal saya di misa saudara. Saya sering kali nyanyi di misa, ampun, kadang-kadang saya pernah menangis di misa. Saya ingat ketika Minggu Palma beberapa tahun yang lalu saudara. Biasanya Minggu Palma itu ada lagu yang sering dinyanyikan. Ya, lagunya begini. Dikala Yesus masuk Yesus disambut di gerbang Yerusalem, terus umat bagai lautan dengan palma di tangan. Di sana Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Beberapa hari kemudian barangkali orang-orang yang pegang itu palma juga berteriak, salibkan Dia. Saudara, tiba-tiba Tuhan ingatkan itu sambil nyanyi lagu itu, saudara nangis di gereja. Banyak. Tuhan berkata sesuatu lewat sebuah lagu liturgi. Ternyata Tuhan juga bisa bekerja di sana. Yang penting apakah kita sungguh-sungguh menyanyi dengan hati atau tidak. Ya? Kembali, hal yang pertama, saudara, kalau kita pun diam tidak mau memuji Tuhan, kira-kira Tuhan bakal turun tahta apa enggak? Tuhan gak jadi raja gitu? Tidak. Kita gak mau puji Dia, kita gak mau sembah Dia, Tuhan tetap Tuhan. Tapi kalau kita sungguh-sungguh melakukan pujian dan penyembahan, sesungguhnya apa yang kita alami? Ada damai, ada sukacita, ada kelegaan, kelepasan, betul? Jadi kalau kita nggak mau memuji dan menyembah Tuhan, saya tanya, siapa yang merugi?
Siapa yang rugi saudara? Tuhan atau kita? Kita yang rugi. Tuhan tetap Tuhan. Makanya kenapa Tuhan minta kita memuji dan menyembah Dia? Karena apa? Karena ketika kita memuji dan menyembah Dia, kita akan mengalami sesuatu. Jadi jangan terbalik saudara. Jangan pikir kita memuji dan menyembah Tuhan supaya Tuhan senang gitu. Kita mengalami sesuatu. Amin. Yang pertama, yang kedua, saudara punya anak ya. Saudara punya anak. Nah, saudara begini. Mana yang saudara lebih senang? Ya, mendengar pujian dari tetangga atau dari anak saudara? Hah? Anak ya. Tetangga boleh puji-puji kita, ternyata ini keluarganya baik sekali loh, aduh luar biasa. Senang nggak? Senang, ya. Dipuji orang senang, senang. Tapi kalau itu keluar dari mulut anak saudara, aduh, papa, mama, I love you. Papa mama adalah orang, papa mama yang terbaik yang pernah saya miliki. Aduh saudara, rasanya betul ya? Betul ya? Saya punya anak masih kecil saudara, yang saya juga nggak tahu kadang-kadang, tinggal 5 menit. Saya punya anak yang saya nggak tahu dari masih kecil, satu yang besar umur 6, yang kecil umur 3 saudara. Yang kecil ini kadang-kadang cukup mengejutkan saya gitu. Kenapa? Tiba-tiba dia bisa datangin saya, terus dia peluk, dia bilang I love you daddy. Aduh, dengar dia ngomong begitu, aduh perasaan saya. Sampai dia peluk begitu, I love you daddy, gitu ya. Maybe mungkin dia nggak mengerti maksud I love you itu apa gitu, belum ngerti gitu loh. Tapi ketika saya mendengar suara dia begitu, aduh rasanya hati ini, aduh meleleh saudara. Ya, rasanya aduh ya ampun. Nah saudara, kita ini anak Allah. Saudara, buat Tuhan dengar suara anak yang memuji Tuhan, itu betul-betul, aduh anakku suaranya ya falas-falas sih nggak apa-apa, tapi ketika dia memuji Tuhan, aduh rasanya hati Tuhan senang betul. Kalau kita saja suka dipuji, apalagi Tuhan. Amin. Makanya saudara jangan kita tuh aduh suruh pujian itu susahnya minta ampun. Ya, mulut rasanya nggak bisa keluar, nggak bisa buka gitu saudara. Maka saudara yang terkasih, mulai dari hari ini, ketika saudara mendengar pengajaran ini, ketika pujian dan penyembahan, jangan lagi menganggap sebuah pujian penyembahan adalah sebuah pemanasan. Amin. Betul-betul pujian penyembahan, ayo, ya, sungguh-sungguh nyanyi buat Tuhan. Itu loh. Maka saudara, kalau kita sudah tahu tentang esensi daripada pujian dan penyembahan ini, baru kita bisa bicara soal kuasanya. Kalau nggak susah saudara, kita mau bicara soal kuasa pujian dan penyembahan, oh saya aja nggak ngerti tentang pujian dan penyembahan. Tapi kalau kita sudah mengerti tentang ini, nah saudara, kita baru bicara soal kuasa. Saudara, kuasa dan pujian dan penyembahan itu luar biasa, ya. Luar biasa. Itu tertulis dalam Alkitab. Ada kuasa bisa menyembuhkan, menguatkan, menghancurkan tembok Yeriko, ya saudara ya. Ada kuasa untuk apa? Mengusir roh jahat. Dengan pujian dan penyembahan bisa loh menggerakkan roh jahat itu. Ya, saudara, saya pernah di masa pandemi kemarin, semuanya kan by Zoom. Saudara, PD by Zoom enak nggak saudara? Nah enak ya. PW-nya rasa-rasanya ya kalau di sini enak gitu, rame-rame, angkat tangan, rame-rame. Tapi kalau sudah di rumah, di Zoom di depan laptop, aduh, apalagi sambungannya nggak bagus lagi ya, putus-putus nih ngomong apa nih, gitu, nggak enak. Betul. Tapi saudara, saya pernah
Satu ketika saya tuh diminta untuk mengadakan satu worship night. Jadi di Zoom worship night gitu ya. Jadi saya diminta untuk worship night untuk satu dekenan anak muda gitu. Nah waktu itu ya saya sendiri, jadi saya main keyboard sambil saya nyanyi, saudara. Ya karena waktu itu masih ya awal pandemi lah. Jadi mau nggak mau harus pelayanan sendiri gitu di rumah, gitu nggak bisa kemana-mana, nggak bisa panggil orang juga, takut saudara. Jadi saya pelayanan sendiri sambil nyanyi, sambil WL, sambil main keyboard sendiri. Mau nggak mau saudara, saya mah nggak jago kayak dia, enggak. Main keyboardnya biasa aja saudara. Yang penting bisa PW aja gitu. Jadi waktu itu saya udah kita pujian dan penyembahan gitu ya. Setelah selesai acara itu, saya tanya sama yang ikut, coba tolong ada sharing dong apa yang dialami tadi gitu, ketika pujian dan penyembahan. Saudara, tiba-tiba ada satu yang langsung present gitu. Lalu dia buka videonya, ya, dia lagi di jalan, saudara. Dia lagi di jalan. Tapi dia bilang begini, aduh, saya ini lagi di jalan. Terus suara saya ini juga tadi ikut PW itu suaranya tenggorokannya sakit. Tapi ketika tadi nyanyi, ketika tadi presiden musik, saya itu mencoba sambil di jalan karena dalam perjalanan gitu ya, dia pengen ikut, biarpun di jalan dia pengen ikut. Saya sambil di jalan sambil nyetir, saya nyanyi sungguh-sungguh. Dan kalian tahu nggak semua? Soal tenggorokan saya ini nggak sakit lagi sekarang. Jadi amandanya itu lagi kumat, saudara. Jadi amandanya itu kumat dan sakit sekali. Setelah acara itu sembuh, dia bilang, nggak sakit lagi nih suara saya ngomong sekarang udah enak nih. Oh gitu, saudara, saya ini macam Thomas, saya ini nggak langsung percaya, saudara. Betul. Jadi saudara yang terkasih, ketika dia ngomong seperti itu, oh oke, puji Tuhan. Besoknya saya iseng, saya tanya sama panitia yang undang saya, coba tanyain sama yang kemarin itu, yang ceritanya katanya tenggorokannya sembuh. Tanyain lagi, beneran sembuh kan? Jangan-jangan cuma sugesti. Itu, betul. Saya tanya begitu. Lalu dia bilang, oke kok, saya tanyain. Sudah tahu, ditanyakan. Saya tentukan juga tubuhnya saudara. Gitu. Saudara, ketika ditanya, orang itu bilang bahwa ya, sampai hari itu tenggorokannya tidak sakit lagi. Itu di Zoom, saudara. Yang kita bilang nggak enak, nggak nyaman. Tapi ternyata kuasa pujian dan penyembahan bisa bekerja dengan situasi kondisi yang seperti itu. Jadi nggak terbatas ruang dan waktu, enggak. Bukan karena saya ini loh sudah, karena dia tuh nyanyi sungguh-sungguh itu loh. Biarpun di jalan tapi dia pengen ikut dan dia pengen nyanyi, sungguh-sungguh dia nyanyi buat Tuhan. Dia yang ngalamin, saudara. Itu. Saya pernah beberapa kali ya, melihat hal-hal yang seperti ini. Satu ketika saya melayani di Pertugi Jakarta Selatan, ada satu orang ibu, dia datang di sana. Ya, saya nggak tahu awalnya. Itu acaranya, saya kalau diundang ke sana selalu praise and worship aja pokoknya. Jadi saya nggak pernah tahu. Ternyata si tante ini lagi sakit, nggak tahu saya saudara. Nggak tahu. Jadi ya udah selesai kita praise and worship. Terus saya juga nggak nanya suruh kesaksian enggak sudah, tapi tiba-tiba si tante itu angkat tangan. Saya mau kesaksian katanya. Oh, oke. Akhirnya dia maju dan dia cerita. Dia datang ke situ sebenarnya udah males. Dia bilang udah nggak pengen datang. Kenapa? Dia tuh sakit, badannya hangat, meriang, udah nggak karuan katanya. Waktu itu udah nggak enak lah.
Saya pikir-pikir, lemas juga, gitu. Dia pikir-pikir, saya nggak mau datang deh, ngapain? Ya, tapi nggak tahu kenapa. Ada satu dorongan, jadi ada satu dorongan untuk membuat dia, ya udah dia datang gitu. Biarpun kondisinya seperti itu, tapi ya udahlah, saya mau datang deh. Sepanjang praise and worship, dia duduk. Karena kalau dia duduk. Karena badannya lemas, sakit, gak enak. Tapi dia berusaha untuk menyanyi. Dan ketika selesai, PB dan dia maju ke depan, dia bilang, ternyata saya ngalamin betul. Ketika saya nyanyi sungguh-sungguh, badan saya sekarang enak. Saudara, dia pulang dengan badan yang sehat, nggak panas lagi, nggak meriang lagi, saudara. Sebabnya itu, saudara, luar biasa. Jadi ketika kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan kita sungguh-sungguh menyanyi, kita akan mengalami lagi. Satu ketika saya lagi pulang retret. Saya pulang retret, saya bawa mobil, di belakang itu ada beberapa teman-teman yang habis pelayanan retret itu. Nggak tahu kenapa nih, nggak tahu kenapa. Tiba-tiba ada satu orang teman saya yang di belakang itu teriak-teriak nggak jelas, saudara. Kita sampai kebingungan. Ini anak kenapa? Kenapa jadi teriak-teriak nggak jelas gitu loh, saudara? Wah, pokoknya ngomongnya ngalor ngidul, tiba-tiba nggak jelas gitu ya. Ini kenapa? Saya tengok itu sama itu. Kenapa? Saudara, dia mulai berontak nih. Kok aneh gitu. Usut punya usut, ternyata apa? Dia itu ternyata setelah pulang itu, dia bilang dia dalam kondisi yang bengong-bengong gitu loh, saudara. Terus kayak something gitu. Trans ya. Kemasukan sesuatu gitu. Jadi dia, nah saudara, saya bingung. Kok bisa lagi jalan pulang loh? Di mobil lagi kan? Wah, repot banget nih. Jadi apa yang kami lakukan? Hah? Iya, ya sudah. Saya cuma bilang sama mereka semua yang waras ya, saudara, yang sadar. Karena ada satu yang kurang waras. Gitu. Jadi saya cuma bilang sama mereka, udah. Yang kita lakukan sekarang adalah praise and worship aja. Aja. Nyanyi, ayo semua nyanyi. Ya, kita nyanyi, saudara. Jadi sepanjang perjalanan itu kita nyanyi. Kita praise and worship. Saudara tahu teman saya itu, dia teriak-teriak loh, saudara. Dia bilang, aduh, berhenti. Saya nggak mau dengar kalian nyanyi. Berisik, panas di kuping saya sakit. Kuping saya sakit, berhenti, udah gak mau. Ya, tapi kita makin disuruh berhenti, makin keras kita nyanyi, saudara. Gitu. Karena saudara, luar biasa. Lama-lama dia diam sendiri. Tuh. Itu seperti Mazmur, seperti Daud. Ketika si Saul lagi kesurupan, pernah dengar ceritanya, saudara? Saul itu kesurupan. Terus Daud itu dipanggil, dia main kecapi sambil nyanyi, saudara. Tiba-tiba dikatakan di sana roh jahat itu pergi dari Saul. Jadi pujian dan penyembahan itu bukan satu hal yang main-main, saudara. Kalau kita sungguh-sungguh melakukan itu dengan hati, saudara, kuasanya dahsyat, luar biasa. Ya, saya sering melihat ada hal-hal yang seperti itu. Saudara, satu ketika
Ini adalah pertama kalinya saya melihat satu pujian yang luar biasa. Itu ketika saya melayani kami melayani di Kalimantan waktu itu. Saya ikut Pak Ben, Om Ben, ya, KRK. Waktu itu WL-nya bukan saya, saudara, tapi kakak rohani saya. Mungkin saudara pernah tahu namanya Ninis. Tahu ya? Mungkin yang orang-orang lama tahu ya. Tahu nggak? Ninis Susilo untuk orang Ciledug juga. Dia WL-nya, saudara. Di situ acara KRK di gereja penuh, katedral Kalimantan, Pontianak, tapi yang lama, bukan yang sekarang, yang masih kecil, yang masih, aduh kalau saya bilang jelek gak enak ya, gak bagus. Gitu. Sekarang kan udah keren banget tuh katedral. Ya, nah, saudara, waktu itu yang duduk di bagian depan ini semuanya kursi roda. Waktu itu semuanya kursi roda. Semuanya. Jadi memang semua kursi roda ditaruh di depan sama panitianya. Nah, saudara, saya ingat banget waktu itu kita nyanyi lagu ini. Kita tadi nyanyi lagu praise. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya berhidup padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan. Tiba-tiba lagi tuh nyanyi itu lagu. Ada satu orang yang di kursi roda, satu bapak-bapak, saya ingat sekali. Dia tiba-tiba berdiri, nggak ada yang suruh, nggak ada yang suruh. Tiba-tiba dia berdiri, saudara. Terus dia berdiri, dia jalan dong. Dia jalan aja, tuk, 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 gitu. Nah, saudara, yang luar biasanya, lihat satu orang temannya berdiri, yang di kursi roda semuanya berdiri. Gila, saya melihat dari depan, ya elah, kok bisa begini? Itu pertama kali saya melihat ini. Semuanya berdiri dan semuanya jalan-jalan, saudara. Coba. Saya itu Om Ben juga nggak doain, belum, saudara, belum. Nggak ada yang doain. Kita cuma nyanyi lagu itu. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab dia, saudara, begitu lihat itu, wow, saya cuma bisa berkata, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Saya cuma bisa berkata luar biasa Tuhan. Kok bisa ya? Ternyata memang betul. Ketika ada pujian dan penyembahan yang sungguh-sungguh dinaikkan dengan hati, itu dahsyat luar biasa sekali. Nah, makanya, saudara, malam hari ini, mulai malam ini, kalau ada pujian dan penyembahan, jangan diam. Amin. Ya, saudara. Mazmur 100 ayat 1 dan 2 tadi berkata seperti ini. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Diakhiri dengan tanda seru. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Juga diakhiri dengan tanda seru. Maka saudara, tanda seru itu adalah kalimat perintah. Perintah. Maka ketika dikatakan bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, saudara,
masih tinggal di bumi? Masih ya, belum pindah ke Mars gitu ya. Karena lagi dicoba bisa nggak hidup di Mars katanya. Ya, berarti ini berlaku untuk kita. Maka pujian dan penyembahan ya bersorak-sorai itu adalah sebuah perintah. Kalau perintah harus dilakukan apa enggak? Amin. Itu loh. Ya. Jadi harus dilakukan. Kita mau melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Yang jadi masalah nih seringkali mood kita itu kan swing, saudara. Kadang-kadang moodnya bagus, kalau kantaunya banyak, rasanya happy-nya luar biasa. Wah, kita nyanyi segala puji syukur, wah semua semangatnya luar biasa, saudara. Ya. Tapi kalau lagi karena usahanya kok kelihatannya berat ya, kantaunya sedikit gitu ya, mulai saudara, pujian dan penyembahan itu nggak bicara soal mood, saudara. Tidak. Ya. Maka dikatakan di dalam Mazmur, ya, Mazmur bab 71 ayat 8. Sorry, ini 8 atau 9? Ini mata saya udah 8. Sorry, mata saya silinder murni, jadi kayak berbayang gitu. Mazmur 71 ayat 8. Menurutku penerbangan pujian kepada apa? 1, 2, 3. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya sepanjang hari. Dalam situasi dan kondisi apapun, kita harus tetap memuji Tuhan. Mazmur 103 ya, ayat 1 dan 2. Oke, ini ayat terakhir. Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Ya. Dari Daud, Mazmur 103 ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Pujilah hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap hatiku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah melupakan segala kebaikan. Maka saudara yang terkasih, kita memuji Tuhan itu setiap waktu. Tadi dikatakannya, dan di sini di ayat ini dikatakan pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai segenap batinku. Saudara, artinya apa? Jiwa dan batin ini diperintahkan untuk memuji Tuhan.
biarpun situasi dan kondisinya mungkin gak menyenangkan kehidupan kita, saudara. Konon katanya Mazmur 103 ini tertulis ketika Raja Daud dikejar-kejar oleh Absalom anaknya. Absalom itu anaknya, dia mau merebut tahta bapaknya, yaitu ceritanya, ya, sehingga Daud harus menyingkir dari kerajaannya, dia pergi karena Absalom berontak. Bayangkan rasanya dikhianati oleh anak sendiri, saudara. Sakitnya luar biasa. Tetapi di dalam pelariannya, di dalam sakit hatinya si Raja Daud ini, dia mengatakan sama jiwanya, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai segenap hatiku, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Maka saudara yang terkasih, pakai cara Daud ini dalam setiap kondisi yang buruk sekalipun dalam kehidupan kita, pasti ada kebaikan Tuhan yang bisa kita syukuri. Makanya dikatakan jangan lupakan setiap kebaikannya. Mungkin sekarang kita lagi buruk kondisinya, tapi kemarin, 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, ada kebaikan Tuhan yang bisa kita syukuri. Jangan pernah lupa, saudara. Dan itu yang membuat kita bisa tetap memuji Tuhan. Amin. Maka saudara yang terkasih, saya akan tutup. Saya nggak tahu saya pernah cerita nggak ya. Tahun 2021 kemarin, ketika pandemi, saya itu sakit, saudara. Sekitar bulan Juli, ya, sekitar bulan Juli awal, waktu itu COVID itu lagi delta, ya, lagi parah sekali delta. Saya itu sakit pencernaan nih, rasa-rasanya nggak enak, gitu. Perut saya tuh nggak enak. Saudara, tapi karena lagi COVID, saya nggak berani ke rumah sakit. Jadi saya semua by phone. Saya lewat halo dokter, atau saya tanya dokter kenalan saya. Sama mereka dikasih obat mah, obat mah. Saudara, 1 bulan nggak sembuh. Bulan Agustus, bulan kedua nggak sembuh juga. Yang ada makin sakit, makin sakit. Waduh. Akhirnya bulan September, rasa-rasanya sudah makin gak kuat. Kenapa? Sakitnya itu bisa dibilang 24 jam, saudara. Jadi perih, kayak disayat-sayat perut ini. Sakitnya itu sini sakit, saudara. Aduh gak karuan. Jadi saya duduk sakit, kan pelayanan harus duduk ya, 1,5 jam gitu pelayanan PD. Rasanya saya nggak tahan, saudara. Berdiri begini sakit, tidur pun sakit, saya kurang tidur. Jadi makin hari makin stres saya. Kan katanya sakit pencernaan nggak boleh stres, saudara. Tapi karena sakit saya stres. Wah. Akhirnya bulan September itu saya mulai cari, jadi delta juga sudah mulai menurun. Jadi saya mulai cari pengobatan. Saya ke rumah sakit, saudara. Saya cek. Saya mulai cek USG semua, terus CT scan juga, saudara, ya, dicek semuanya. Tidak ada apa-apa lewat CT scan. Akhirnya, saudara, saya melakukan endoskopi. Jadi masuk dari mulut dan dari bawah. Jadi gastro dan usus kolonoskopi dilihat juga, saudara. Dan saudara, ternyata dari hasil endoskopi itu ketahuan bahwa seluruh pencernaan saya, mulai dari mah sampai ke usus, itu radang. Dan di radang itu ada polip yang tumbuh. Ya, di atas ada, di bawah juga ada. Kalau saya tanya dokter, dok, tindakannya apa? Tindakannya adalah dilaser, ditembak, itu polip ini ditembak. Oh, oke, sudah. Akhirnya yang di bagian atas ini dilaser, saudara.
Ya, jadi ditindak, dilaser, dibuang polennya, diambil sedikit untuk dilihat di laboratorium apakah itu polen yang berbahaya mengarah ke cancer atau tidak. Tapi saya bersyukur bahwa hasilnya mengatakan tidak. Nah, dokternya bilang begini, yang di atas itu saya bisa tembak, tapi yang di bawah nggak bisa ya. Kenapa? Kenapa nggak sekalian? Gimana saya mau tembak? Polen kamu di bawah itu ratusan jumlahnya. Hah? Jadi letaknya di muara usus halus. Jadi antara usus halus dan usus besar itu, ya, di sekeliling itu dinding ususnya semuanya polen. Tidak mungkin saya tembakin satu-satu. Jadi saya nggak bisa tembak. Terus solusinya apa? Solusinya harus jaga makan. Saudara, dulu itu saya gemuk sekitar 86 kilo, 87 kilo berat saya. Tinggi saya segini 87 kilo, jadi agak cabi gitu mas. Ya, agak cabi. Tapi karena saya jaga makan, saya turun drastis 14 kilo. Cuma dalam waktu 1 bulan. Cepat sekali ya. Ada yang mau? Kan biasanya cewek-cewek itu langsung mau 14 kilo 1 bulan itu cepat sekali. Jadi saya turun 14 kilo dalam 1 bulan. Saya pernah, kalau nggak salah, saya pernah isi Perbukitan Tangerang di Zoom ya waktu itu. Terus saya masih kurus itu. Saya masih kurus, ya. Itu masih jadi dari 87 saya turun 14 kilo jadi tinggal 70. Dari 84 turun jadi tinggal 70 kilo. Kurus sekali. Ya, sekarang sudah gemuk lagi. Ya, itu. Nah, saudara, ketika itu lagi sakit-sakitnya, ya, saudara, saya tuh hampir-hampir rasanya, Tuhan, mau tidur susah, berdiri susah, tidur susah, rasanya kok gak karu-karuan semua. Karena saya ini suka PW, saudara. Yang saya lakukan, saya PW. Saya nyanyi sambil gitar, sambil keyboard, atau saya pasang YouTube lagu-lagu pujian penyembahan. Saya nyanyi, saudara. Saya cuma bisa menyanyi supaya Tuhan memberikan saya kekuatan. Salah satu lagu yang paling saya sering nyanyikan itu adalah lagu ini. Ku percaya janji-Mu akan jadi, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya
berserah kepada kekuatan Tuhan. Saudara, saya percaya yang membuat saya bisa bertahan sampai dengan hari ini adalah karena Tuhan memberikan saya kekuatan. Banyak hal dalam perjalanan kehidupan saya Tuhan kuatkan. Mungkin saya nggak mengalami langsung kesembuhan ketika itu. Ya. Mujizat kesembuhan tidak terjadi pada diri saya ketika itu. Tapi saya boleh mengalami kekuatan. Saya bertahan. Ya. Sekalipun saya kesakitan, saudara. Saya sudah panik. Istri saya pun bingung, saudara. Cuma saya berharap, saya cuma menyerahkan segala sesuatu sama Tuhan aja. Di situ ternyata saya bisa bertahan. Dan puji Tuhan, hari ini saya sudah bisa mengalami kesembuhan. Saya sudah mulai gemuk lagi, saudara. Saat perjalanan kesembuhan saya nggak langsung. Setelah tindakan itu masih 1 tahun lebih baru benar-benar saya bisa mulai naik lagi. Karena banyak yang harus saya pantang dan segala macam. Maka saudara yang terkasih, apapun yang kau alami, jangan pernah berhenti untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Jadi malam hari ini saya mau mengajak kita pujian dan penyembahan, satu lagu. Saudara, kalau lagu kau yang lain mungkin nggak tahu, baiknya nggak tahu ya. Bagi dia tahu. Oke. Saudara, kita nyanyi satu lagu ini yang gampang saja, saudara. Kita sungguh-sungguh nyanyikan buat Tuhan. Saya percaya kalau kita sungguh-sungguh nyanyi buat Tuhan, saudara, malam hari ini kita pasti ngalamin sesuatu. Amen. Jadi serahkan segala sesuatunya sama Tuhan. Apapun yang engkau sedang alami, serahkan sama Tuhan. Dan malam hari ini, saudara, saya nggak mau minta atau suruh-suruh saudara berdiri, nggak usah. Oke? Tapi saya minta saudara, kalau saudara dalam ketika lagi nyanyi tiba-tiba ada dorongan untuk berdiri, saudara nggak usah disuruh-suruh berdiri, langsung aja. Oke? Jadi bebaskan diri saudara di hadapan Tuhan. Ekspresikan apapun yang saudara mau lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi saudara, bawa semuanya di hadapan Tuhan malam hari ini. Oke? Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak yang Maha Kuasa, terima kasih malam hari ini kami boleh belajar banyak hal Tuhan, di mana kami mau sungguh-sungguh mengalami kuasa dalam pujian dan penyembahan Tuhan. Kami tahu bahwa mungkin sering kami malas atau kami tidak mau dalam memuji dan menyembah-Mu karena situasi dan kondisi yang kami alami. Mungkin kami lagi banyak masalah, pekerjaan kami, keluarga kami, atau mungkin kami sedang mengalami sakit penyakit. Tapi malam hari ini kami mau bawa semuanya di hadapan Tuhan. Dan kami mau belajar satu hal, bahwa sebuah pujian penyembahan itu adalah sebuah keputusan. Tidak tergantung dari situasi dan kondisi yang kami alami, tidak tergantung dari mood yang kami punya. Sekalipun mungkin saat ini kami datang dengan banyak masalah dan pergumulan, sekalipun mood kami lagi tidak baik, jangan pernah biarkan kami Tuhan untuk berhenti memuji dan menyembah. Karena kami tahu ketika kami memuji dan menyembah-Mu, ada kuasa hadirat Allah yang akan kami alami. Dan kami rindu malam hari ini Kau nyatakan kuasa-Mu atas kami. Dan kami mau datang malam hari ini Tuhan dengan penuh kerinduan. Kami mau nyatakan, sebab hanya bagi-Mu segala pujian, hormat, kejayaan, dan ucapan syukur. Karena Engkau terlalu baik dan sangat baik bagi hidup kami. Yesus telah dihatimu, Dia Tuhan selamatkan jiwamu.
Tuhan Maha Kuasa, terima kasih karena Kau boleh melawat setiap kali umat-Mu malam hari ini. Dan kami tahu ya Bapak, ketika kami sungguh-sungguh memuji dan menyembah-Mu, ada kuasa hadirat-Mu Tuhan yang boleh kami alami. Dan malam hari ini Tuhan, kami boleh mengalaminya. Terima kasih ya Bapak, karena firman Tuhan juga boleh ditaburkan malam hari ini. Dan sungguh kami percaya firman-Mu yang ditabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dan akan melakukan apa yang Kau kehendaki bagi setiap hidup kami masing-masing pribadi. Dan kami percaya firman-Mu akan menguatkan kami, mengubah hati kami. Dan firman-Mu akan bekerja luar biasa. Terima kasih Tuhan buat segalanya. Aku selesai berbicara, tapi aku percaya Tuhan, Roh Kudus tidak pernah selesai bekerja dalam setiap kehidupan kami. Segala doa ini kami sampaikan dalam satu nama yang punya kuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Dia Tuhan dan Pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Selamat malam.